dipanggil berkolaborasi dengan instalasi-instalasi yang lain. Kebetulan kita akan berkolaborasi dengan instalasi farmasi yang diwakili oleh apoteker Mbak Sari Mulia Hanum Nasution. Hari ini beliau akan membahas tentang dagu sibu. Dagu sibu ini adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ini terkait dengan bagaimana kita mengolah atau menjaga obat yang sudah diberikan dari dokter. Untuk lebih jelasnya kepada Mbak Sari, monggo dipersilakan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan informasi tentang dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Obat, ada obat itu madu atau racun ya. Dalam pengobatan, obat dapat digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Namun, obat adalah senyawa kimia yang bekerja sebagai racun sehingga harus digunakan dalam dosis yang tepat dan dengan cara yang benar. Agar terhindar dari bahaya obat, kita harus mendapatkan obat dengan benar, menggunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, dan buang obat dengan benar yang disingkat dengan dagu sibu. DA itu adalah dapatkan obat dengan benar, obat yang diperoleh masyarakat dari sarana pelayanan kefarmasian, yaitu apotik, toko obat berizin, rumah sakit, puskesmas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Pada waktu menerima obat perlu dilakukan pemeriksaan penandaan kemasan obat, pemeriksaan kualitas kemasan. Penandaan kemasan obat itu terdiri dari nama obat dan atau merek dagang, ada nama produsennya, ada komposisi obatnya, ada tata cara penggunaannya, peringatan atau efek samping obat, batas kadaluarsa, nomor BET, penandaan golongan obat, dan nomor registrasi obat. Pemeriksaan kualitas kemasan, segel obat palsu biasanya tidak rapi. Keutuhan kemasan obat palsu biasanya tidak utuh, rusak, atau bocor. Desain obat palsu biasanya berbeda dari produk asli dalam hal warna, gambar, ukuran, huruf, dan logo. Kualitas printing obat palsu biasanya lebih pudar. Kerapihan kemasan obat palsu biasanya kurang rapi termasuk dalam memotong dan melipat brosur. GU itu adalah gunakan obat dengan benar. Sebelum menggunakan obat, 1. Pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. 2. Pastikan obat masih baik. 3. Baca peringatan dalam kemasan. 4. Pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus digunakan dulu, antara lain dilarutkan dulu dalam air. 5. Gunakan obat sesuai ketentuan. Informasi umum, harus bacalah cara penggunaan obat sebelum meminum obat dan periksalah tanggal kadaluarsanya. Gunakan obat sesuai aturan pakai, aturan minum obat dalam etika atau anjuran dalam brosur untuk obat bebas terbatas atau obat bebas. Waktu minum obat sesuai waktu yang dianjurkan. Penggunaan obat bebas atau bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus. Hentikan penggunaan obat bila tidak memberikan manfaat. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat.
Informasi khusus yang didapat, obat oral dalam bentuk padat seperti tablet, kaplet, kapsul, tablet salut umumnya dapat ditelan utuh dengan bantuan air minum. Beberapa obat oral padat perlu diperlakukan khusus, misalnya obat kunyah harus dikunyah dulu sebelum ditelan, obat buih atau effervescent dilarutkan dalam segelas air. Tablet hisap diletakkan di rongga mulut dan harus dihisap. Tablet sublingual adalah tablet yang diletakkan di bawah lidah dan tidak untuk ditelan. Obat oral dalam bentuk cairan atau sirup harus dikocok dahulu sebelum diminum. Informasi selanjutnya untuk informasi umum adalah sebaiknya tidak melepas etiket dari wadah obat karena pada etiket tercantum cara penggunaan obat dan informasi penting lainnya. Sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah. Hindari menggunakan obat orang lain walaupun gejalanya tampak serupa. Tanyakan kepada apoteker atau petugas kesehatan di Poskesdes untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. Informasi khusus selanjutan adalah takaran obat minum atau sirup. 1 sendok takar artinya obat dituangkan ke sendok takar sampai garis menunjukkan volume 5 ml. Kalau setengah sendok takar artinya obat dituangkan ke sendok takar sampai garis yang menunjukkan volume 2,5 ml. Beberapa obat dalam bentuk cair hanya untuk digunakan di luar tubuh atau tidak boleh untuk ditelan, seperti contohnya cairan tetes hidung, cairan tetes mata, tetes telinga, cairan obat kumur, cairan untuk kulit atau lotion. Obat tetes digunakan dengan alat pipet yang tersedia dalam kemasan, aturannya dinyatakan dalam satuan tetes atau mili. Informasi khusus selanjutnya, beberapa obat digunakan dengan pengaturan tertentu. Obat yang digunakan sebelum makan atau sesudah makan atau bersamaan makan. Obat tidak boleh diminum bersama susu, antasida, dan lain-lain. Selisih waktu minum tertentu ada setiap 6 jam atau per 8 jam. Beberapa obat yang perlu petunjuk khusus sesuai bentuk sediaannya yaitu sediaan untuk mata, misalnya tetes mata, salep mata, sediaan untuk hidung seperti tetes hidung, obat semprot atau inhalasi, sediaan tetes telinga, sediaan untuk kulit seperti bedak, salep, krim lotion, sediaan suppositoria, sediaan krim atau salep rektal, dan sediaan obat vaginal. Setelah menggunakan obat, biasanya kita harus memperhatikan apakah gejala khusus yang timbul, misalnya mengantuk, gatal, perih lambung, pusing, dan lain-lain. Bila ada, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat, kemudian kembalikan obat tersebut ke tempat semula. SI adalah simpan obat dengan benar, yaitu jauhkan obat dari jangkauan anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli dan dalam bentuk wadah tertutup rapat, label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian, simpan obat di tempat yang sejuk, kering dan terhindar dari sinar matahari langsung atau sesuai petunjuk yang tertera dalam kemasan. Jangan tinggalkan obat di mobil dalam jangka waktu yang panjang karena suhu tidak stabil. Jangan simpan obat yang telah kadaluarsa. Simpan obat dengan benar. Lanjutannya adalah obat dalam bentuk cairan jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer karena akan membeku kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan. Sediaan suppositoria harus disimpan di lemari es supaya tidak meleleh. Sediaan aerosol atau spray harus dijauhkan dari panas dan suhu tinggi karena dapat meledak. Bila ragu atau tidak mengerti, tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan terdekat. BU, buanglah obat dengan benar. Obat yang harus dibuang adalah obat yang kadaluarsa, obat yang rusak. Kerusakan obat dapat diserahkan oleh udara yang lembab, sinar matahari, suhu, goncangan fisik.
Tanda-tanda obat rusak terjadi perubahan warna, bau, dan atau rasa. Bentuknya pecah, retak, berlubang, menjadi bubuk, kapsul, puyer atau tablet, lembab, lembek, basah, dan lengket. Cairan, salep, krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Timbul noda, bintik-bintik, dan gas. Wadah atau kemasan rusak, etiket tidak terbaca atau sobek. Cara membuang obat untuk menghindari penyalahgunaan obat, merusak atau kadaluarsa bekas wadah obat. Botol atau pot plastik lepaskan dari etiket dan buka tutup botol atau pot terlebih dahulu baru dibuang di tempat sampah. Box atau dos atau tube digunting terlebih dahulu dan baru dibuang ke tempat sampah. Obat juga dapat dibuang dengan cara kemasan dibuka lalu dipendam dalam-dalam, dibakar, pastikan pembakaran memusnahkan seluruh obat. Kesimpulan, obat merupakan sarana atau komoditi kesehatan yang dapat memberikan manfaat apabila cara mendapatkan, cara menggunakan, cara menyimpan, dan cara membuang dilakukan dengan benar. Masyarakat banyak yang belum memahami masalah terkait obat tersebut. Semua komponen bangsa, baik organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi profesi, dan juga masyarakat sendiri harus bersinergi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat. Ada ibu-ibu ada yang mau melakukan pertanyaan? Untuk tetes mata itu tahannya, ini tetes mata yang bentuknya dos atau mini dos? Yang mini dos itu, yang mini dos yang 5 piece atau yang botol. Kalau yang botol itu kalau udah dibuka sama ibu 1 bulan baru bisa untuk pemakaiannya lagi. 1 bulan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi pemaparan dari apa itu dagu sibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya akhiri kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.